Hai Sobat Sukses, kali ini kita akan membahas satu topik yang lagi hot, lagi viral ya, tentang seorang anak muda gitu ya, seorang anak muda yang menjual NFT-nya senilai 11 miliar guys ya, setelah yang satu ini. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan membahas satu hal yang viral ya terkait dengan satu orang namanya Gosali Everyday, akunnya namanya itu gitu ya. Jadi ini salah satu akun di dalam per NFT-an gitu ya. Namanya Gosali Everyday dan dia menjual fotonya dibentukkan sebagai NFT ya, dan laku 11 miliar guys. Itu keren banget ya, dan itu keren banget ya. Nanti kita akan bahas gimana sih aspek pemrosekannya, setelah nanti kita saya jelaskan dulu terkait dengan NFT dan kawanan-kawanannya. Oke, nah buat teman-teman yang hari ini belum paham terkait dengan NFT ya, saya jelaskan dulu buat teman-teman supaya kita nggak sampai ketinggalan guys, karena ini dunia ini semakin lama semakin cepat sekali bergulirnya ya, semakin cepat gitu ya. Kalau teman-teman yang dulu masih jualan offline ya, jualan di toko ya, sudah sekarang lari ke namanya dunia online ya, ada namanya website, ada namanya marketplace ya, dan kawan-kawan itu sudah lari ke sana ya. Nah terus habis itu dari marketplace lari lagi ke influencer ya, subscriber ya untuk Instagram dan kawan-kawan ya, itu lari ke sana lagi. Terus dari sana lagi guys, lari lagi ke namanya blockchain. Oke, jadi yang sudah lari ke namanya Internet of Things ya, naik ke 5.0 ya, sembarangnya internet, naik lagi ke 4.0 ke 5.0. Jadi ngomong industri, revolusi industri gitu ya, 4.0 ke 5.0 ya. Nah sekarang kalau kita lihat lagi yang sekarang di 5.0, ini sekarang menggunakan namanya teknologi blockchain. Oke, jadi internet, di dalam Internet of Things ini ya, sembarangnya internet ya, mau beli pakai internet, mau order makanan pakai internet, apapun itu ya gitu ya. Sekarang lagi naik lagi ke satu level 5.0, itu adalah ke teknologi blockchain ya. Nah, so what is blockchain? Nah ini teman-teman yang harus pahamin, bahwa kalau teman-teman lihat juga berita ada namanya metaverse gitu ya, misalnya ada perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, seperti Amazon dan kawan-kawan gitu ya, Google mungkin juga bermain di sana. Mereka lagi masuk ke dalam dunia metaverse ya, di mana metaverse ini merupakan satu dunia baru ya secara digital ya. Jadi teman-teman mulai harus ngawang itu menerawang atau berimajinasi ya gitu ya, berimajinasi bahwa dunia ini sangat-sangat insane gitu, sangat-sangat menurut saya sangat-sangat gila gitu ya, perkembangannya sangat cepat ya. Nah, so saya jelaskan dulu teknologi blockchainnya supaya teman-teman mengerti bahwa blockchain ini satu teknologi ya, di mana kita akan bisa melakukan satu perdagangan, satu kegiatan secara hukum pasar, hukum yang berlaku di pasar atau di dunia. Jadi kalau misalnya kita ngomong di regulasi pemerintahan, Anda punya nilai tukar uang, itu pemerintah yang mengatur, atau salah satu lembaga besar misalnya ngomonglah di dalam dunia ada namanya PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi kalau di blockchain ini benar-benar yang ngatur ya orang-orang di blockchain sendiri. Ini ada hukum tawar-menawar, ada hukum. Jadi saya nggak jelaskan secara in detail ya, supaya teman-teman nggak bingung ya. Saya jelaskan aja bahwa blockchain ini salah satu ruang baru, salah satu teknologi baru di dalam dunia digital kita. Ya, kalau saya ngomong bahwa blockchain ini adalah sebuah tempat untuk kita melakukan pertukaran, ya, melakukan jual beli, ya itu ibaratnya gitu, ya. Jadi pertukaran jual beli, bisa barang, bisa ketemu, bisa jasa dan kawan-kawan, ya. Nah, kalau Anda pernah dengar namanya cryptocurrency, ya, cryptocurrency itu adalah apa? Itu mata uangnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau cryptocurrency Pak, saya punya misalnya pakai Bitcoin misalnya ya, Dogecoin misalnya gitu ya, atau misalnya Anda pakai ETH gitu ya, atau pakai anything gitu ya, banyak banget koin-koin sekarang yang ada gitu ya. Nah, koin-koin itu adalah sebagai nilai tukarnya ya. Jadi kayak misalnya rupiah, ringgit, USD, itu cryptocurrency is mata uangnya. Ya, jadi cryptocurrency adalah mata uang yang akan digunakan di dalam teknologi blockchain. Ya, nah ada lagi guys namanya NFT. Oke, apa lagi NFT ini yang teman-teman juga perlu pahamin gitu ya, bahwa kedepannya seluruh barang ya nanti bisa dijual secara digital ya. Saya juga belum sampai kebayang yang gimana, tapi keren banget guys.
bahkan petak gitu ya, kapling tanah gitu ya, di beberapa lokasi di daerah kota besar itu juga sudah dijual guys, pakai NFT. Jadi bayangin guys, sampai sebegitunya ya. Kayak ibaratnya kalau Anda boleh bayangkan kita zaman dulu tuh kita main monopoli ya. ini gambaran yang simpel. Anda main monopoli dengan teman-teman Anda dan Anda membeli rumah dan kawan-kawan. Kalau Anda masih ingat zaman-zaman dulu seperti itu ya. Nah, but NFT bukan hanya berupa tadi yang petak tanah ya, tapi bisa barang, jasa, intinya produk dan jasa. Ya, produk dan jasa yang Anda jual di dunia maya tadi, di dunia digital tadi. Ya. Dan kasus yang sekarang terjadi adalah di NFT Gosali Everyday. Jadi ada satu orang yang dia cukup ya saya menurut keren gitu ya. Jadi ini satu bisa jadi luck, bisa jadi memang dia sudah melakukan cara tertentu untuk bisa menjual ya. Jadi dia menjual hanya foto dia. Ya, tahun berapa sampai tahun berapa dan tahun berapa, perbandingan foto aja, tahun sekian saya gini, tahun berikutnya saya gini ya. Jadi dilihatin fotonya dan dijual. Dan yang keren guys, itu dilakuin sampai 11 miliar ya, laku secara real 11 miliar. Nah, ini yang kita wow, 11 miliar ya, bisa ya laku 11 miliar. Dan ini mas satu hal yang menarik di dunia NFT ya. Tapi anyway, karena di hari ini saya nggak akan jelaskan terkait dengan NFT-nya, but saya jelaskan teman-teman biar tahu dulu, oh ternyata itu ya, ada dunia NFT ya, oh ada blockchain ya, ada cryptocurrency ya. Nah, teman-teman punya bayangan ya, jadi jangan hanya buka toko, di tokonya aja nggak punya bayangan yang lain. Nah, kita belajar ya satu hal yang lain, channel saya akan kasih ke teman-teman edukasi. Nah, kembali ya, karena hari ini saya akan tetap akan membahas soal perpajakannya gimana sih. Kalau misalnya kita ngomong NFT, dia jual 11 miliar, bagaimana aspek perpajakannya? Nah, ini satu hal yang menarik guys ya. Nah, saya akan contohkan teman-teman di dalam sebuah Excel ya, di dalam sebuah Microsoft Excel yang supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Bagaimana sih kalau misalnya saya menghitung pajak saya, keuntungan saya punya 11 miliar ya. Ini keren banget ya. 11 miliar ini anak masih berusia juga cukup muda, masih bisa dapat untung 11 miliar ya. Nah, ini saya akan contohkan ya guys. Seandainya saja ya, bahwa tadi namanya siapa? Gosali Everyday ya, Gosali Everyday ya. Dia untung ya, dia punya profit ya. Atau dia dapat uang ya, dapat uang 11 miliar. Oke, ini yang kita hitungkan ya. Kalau seandainya dia punya uang 11 miliar, maka aspek pajaknya seperti apa ya? Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa kita lihat dulu. Misal saja Gosali Everyday ini adalah seorang perorangan, dan saya mungkin contohkan dia seorang perorangan ya, karena bisa jadi dia belum buka usaha, buka CV dan kawan-kawan ya. Maka saya anggap saja dia punya untung gitu ya, karena 11 miliar tadi dia punya untung ya. Untung bersih ya, let's say ini berita ini barusan muncul hari ini gitu ya, maka saya anggaplah untung bersih tahun 2022 ya sebesar 11 miliar guys ya, dan ini cukup besar ya, jadi kurang lebih seperti ini ya, 11 miliar kurang 0 saya sampai 0 saja, saya sampai ini ya, sampai saya kekurangan terus nih ketik nolnya guys ya, saking banyaknya nolnya gitu ya. Nah, 11 miliar, maka kalau seandainya Gosali Everyday ini sudah viral, maka bisa jadi ya, mohon maaf nih ya Gosali Everyday kalau Anda nonton ya nanti ya, mungkin Anda kan dicari sesama orang pajak loh ya. Jadi teman-teman yang viral-viral itu juga mesti hati-hati, karena pajak akan cari Anda gitu ya, karena dapat uang yang cukup besar ya. Nah, ketika Gosali Everyday dapat 11 miliar, maka saran saya harus mulai ngitung pajaknya berapa dan dilaporkan ya. Ini cara ngitungnya Gosali, kalau Gosali liatin video YouTube ini ya. Nah, untung bersih 2022 adalah 11 miliar, maka cara ngitung untuk pajak pribadinya harus dikurangi dulu namanya PTKP ya. Jadi dikurangi PTKP dulu adalah penghasilan tidak kena pajak. Buat teman-teman juga yang punya masalah sama, cara ngitungnya gini ya. PTKP sebesar berapa? 54 juta per tahun guys. Jadi teman-teman kalau punya penghasilan, kalau di pribadi, kalau sudah di atas 4,8 M ya, sudah di atas 4,8 M, maka ngitungnya pakai cara ini ya. Dikurangi dulu 54 juta setahun ya, berarti ketemunya pajak kena penghasilan kena pajak ya. Jadi ini adalah saya kasih gini ya biar teman-teman ngerti ya. Penghasilan tidak kena pajak ya. Penghasilan tidak kena pajak ya. Terus di sini adalah
ini ya PKP, jadi dikurangin ketemunya ini. Ya. Ini adalah penghasilan kena pajaknya, ya. Nah, ini yang harus dihitung pajaknya, guys, ya. Nah, dari 10 miliar 946 juta, gitu ya. Maka ada pengenaan tarif, guys, ya. Teman-teman yang sering dengerin YouTube saya pasti tahu ya, tarifnya ada 5%, ya. Itu batas penghasilan 0 sampai ya. 0 sampai 60 juta pertama, ya. Itu kena 5%, ya. Terus tarif 15% itu kena untuk yang Anda di atas 60 juta. Ya, di atas 60 juta sampai 250 juta, ya. Terus tarif 25% itu untuk Anda yang di atas 250 juta sampai 500 juta, ya. Terus tarif 30% untuk Anda yang di atas ya 500 juta sampai 5 miliar. Terus tarif 35% untuk Anda yang di atas 5 miliar, ya. Kurang lebih ini guys cara ngitungnya, ya. Nah, maka yang 60 juta pertama saya akan kalikan 5%. Oke? Lalu selisih antara 60 sampai 250 adalah 190, ya. Saya kalikan 15%, ya. Selisih 250 ke 500 sama dengan 250, ya. Saya kalikan 25%, ya. Nah, karena 11 miliar nih, guys, banyak, ya. Berarti selisih 500 ke 5 miliar adalah 4,5 miliar. Tuh agak kaliin 30%, ya. Sisanya berarti ini 10 miliar 946 saya kurangi dulu 5 miliar, guys. Ya, saya kilangin, ya. Terus saya kalikan 35%. Oke, jadi total pajak yang harus dibayar sama Ghazali Everyday, total pajak, ya, yang harus dibayar adalah 3 miliar 525 juta 100 ribu. Ini pajak yang harus dibayar. Jadi penghasilan bersih, ya, penghasilan bersih yang bisa diterima adalah berapa? 11 miliar dikurangi sama 3 miliar 525 juta 100 ribu. Jadi Al Ghazali bisa terima 7 miliar 474 juta 900 ribu. Wow, banyak Mas Ian, ya. Ya, memang pajaknya besar, guys, karena kondisinya memang pribadi, jadi mau ndak mau harus bayar, ya. Moga-moga kalau Ghazali Everyday, ya, Ghazali Everyday nonton video ini bisa ngitung, atau teman-teman yang punya problem yang sama juga bisa ngitung pajaknya sendiri, karena biar nggak bingung, ya. Oke, guys, semoga dapat dipahami buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Yang senang di like, share, ya. Yang belum subscribe di subscribe supaya bisa dapat video-video yang terbaru. Dan teman-teman juga semoga yang belum paham komentar, ya, di bawah, ya, atau mau dapat respon cepat bisa di DM Instagram, ya. Semoga teman-teman yang nonton hari ini bisa semakin semangat, ya, semakin berjuang, ya, supaya dapat 11 miliar kayak Al Ghazali, ya. Sorry, kok Al Ghazali, Ghazali Everyday, ya. Dan tak doakan teman-teman yang nonton supaya bisa dapat segitu banyaknya, ya. Semangat, pokoknya kalau semangat pasti apapun tidak mustahil. Yang penting kita semangat, ya. Oke, selalu sehat, semangat, happy, diberkati, ya, panjang umur, banyak rezeki, ya. Pokoknya yang baik-baik semua buat teman-teman, ya.